Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khatab, akhrajahu Abu Dawud. Jadi kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan hasad, ya, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan, menghancurkan kebaikan. Kama takulun narul khatab, seperti mana api yang bisa menghabiskan kayu. Jadi begitulah hasad. Bahasa hasad yang mudah kita pahami ya dengki, ya. Yang mudah kita pahami ya dengki. Banyak. Apalagi jadi ilmu syariat sempurna, dia alim, ya kan? Ini kata Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah dalam hadis hasan juga, bahwa penyakitnya orang alim adalah hasad. Ini penyakitnya orang alim, hasad. Hati-hati. Makanya jangan kalau dia dalam ranah hukum dia ikhtilaf, perbedaan pendapat, alhamdulillah itu ilmiah sah-sah saja kan? Tapi banyak perpecahan, perbedaan pendapat sehingga menjadi perpecahan gara-gara hasad. Utamanya orang-orang yang belajar, orang-orang berilmu itu lebih gampang kena hasad, kena dengki. Persaingannya luar biasa, bersaing boleh tapi jangan hasad. Habis amanah, tidak ada gunanya. Jadi dalam syariat, kata Rasulullah dalam hadis sahih, la hasada illa snatain, kan begitu. Tidak boleh hasad kecuali ada dua hal yang dibolehkan dalam hukum agama. Ya. Ar-rajulu ata'allahu mal. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberikan harta. Harta yang halal maksudnya, ya. Kemudian dengan harta itu dia mampu untuk berbuat banyak untuk agama. Dengan harta itu dia mampu berbuat banyak untuk umat. Nah, ini kita boleh iri. Dan dia juga taat. Ya, kalau contoh sahabat ya Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan. Kalau mau contoh sahabat seperti ini, zikirnya tidak kalah, ilmu syariatnya tidak kalah, akhlaknya tidak kalah, tapi sedekahnya semua orang kalah. Nah, ini boleh kita iri, boleh kita dengki. Kemudian atahar rajulul hikmah, laki-laki yang diberi hikmah ilmu agama, dia bisa amalkan dan dia bisa mengajarkan, menyampaikan ilmunya kepada orang banyak. Nah, ini boleh kita hasad. Hasad kita, saya ingin dari salah satu kelompok itu, boleh, bisa. Ini alhamdulillah, ini orang-orang tajir, dia punya penghasilan luar biasa, pekerjaannya halal, manfaatnya untuk umat besar. Saya ingin seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau tidak dapat, jangan Anda paksakan, ya. Karena urusan tenaga, urusan mencari rezeki bukan itu menjadikan Anda kaya, enggak. Ya. Karena ada orang santai-santai di rumah, satu kali telepon dia dapat harta yang besar, ya. Jadi bukan itu sudah urusannya Allah, ya. Urusannya Allah. Jadi ada orang yang satu hari kerja keringat, siang matahari panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin apa semua, hitam mukanya, satu hari 100.000. Jadi tidak menentu rezeki itu dengan otot, jadi tidak menentu itu, ya. Jadi jangan ada kita ada niat, kalau saya Allah kasih kaya, ya bagus seperti ini, salam poin lagi. Atau ada orang yang berilmu, orang alim, kemudian dia hidup zuhud, dia hidup wara. Jadi karena orang alim, kalau dia tidak zuhud, tidak wara, pasti tidak sempurna hikmahnya, ilmunya. Ya enggak? Ada orang alim tapi tidak pernah injak tanah, tidak ada gunanya. Dia tidak pernah jenguk tetangganya, apa sakit atau tidak, dia sibuk saja belajar. Dia sibuk saja baca Quran, salah bukan salah, ya kan? Tapi kita ada tanggung jawab untuk umat, ada masyarakat. Masa ada yang terbakar rumahnya kita diam-diam saja, kan? Tak mungkin. Jadi tidak sempurna orang alim juga kalau dia tidak ada zuhud, tidak ada wara. Kalau dia ada zuhud, nanti akan muncul kepekaannya dengan umat, akan muncul nanti ketanggapannya dengan umat. Kalau tidak zuhud, tidak bisa. Orang alim dia mengajar digaji 150 juta sampai 200 juta.
tidak pernah injak tanah, tidak ada risau dengan tetangganya, bikin rumah pagar tinggi-tinggi supaya tidak datang pengemis alasannya. Oh tidak, kan orang alim. Itu yang tidak perlu diirikan itu. Ya, hubbud dunya itu al-wahan, ya. Hubbud dunya waqariyatul maut. Itu hubbud dunya. Kalau sudah ada orang alim, tidak zuhud, tidak wara, dia pasti cinta dunia dan pasti dia takut mati. Pasti. Dengan guntur sedikit dia lupa sudah baca guntur doa, sudah ketakutan jangan meledak, terlalu banyak hartanya, ketakutan. Jadi tidak begitu. Orang alim syaratnya adalah zuhud dan wara. Kalau dia zuhud dan wara, maka pasti dia ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya ya. Jadi yang dua itu namanya dalam hukum gibah, ya. Dalam hukum namanya gibah. Jadi kalau hasad ini yang diharamkan, kalau gibah ini yang dibolehkan, tapi sama namanya dengki. Jadi dengki sama laki-laki yang hartanya banyak dia bersedekah, yang ilmunya banyak dia amalkan dan dia sampaikan, dia ajarkan. Nah, perlu kita dengki yang begitu apa? Tapi yang lain tidak boleh lah. Karena kata Rasul dalam hadis sahih bahwa yang pertama yang terjadi di langit itu gara-gara dengki sehingga ada huru-hara, ya. Kemudian yang pertama juga terjadi di bumi, pembunuhan gara-gara dengki kata. Di langit Nabi ketika Allah Taala ciptakan Adam, ya, ada rasa dengkinya setan. Jadi sujudnya ini dalam ilmu tafsir bukan sujud antara hamba dengan Tuhan, sujud penghormatan bahwa manusia diciptakan terakhir kali tetapi sempurna dari semua ciptaan Allah. Malaikat tidak ada nafsu, ya. Setan ada binatang ada nafsu, tidak ada akal. Malaikat tidak punya nafsu sama sekali. Nah, jadi setan ini ada dua dalam tafsir yang paling rajih, yang paling sahih. Satu, setan ini awalnya jin, ya. Kemudian tafsir yang kedua, setan ini awalnya malaikat, ya. Tapi yang paling kuat dalam tafsir bahwa setan itu adalah jin. Nah, karena dia tidak hormat sama Adam, maka dia jadi iblis. Apakah setan ini orang yang tidak taat? Orang yang tidak takwa sama Allah? Nah, setan orang taat, Mas. Ya, orang taat. Tapi bukan orang, maksudnya jin yang taat. Setan ini jin yang taat. Karena Allah sudah jelaskan bahwa dia merasa halaqtahu min tin wa halaqtani minan nar. Masa antara tanah dengan api, masa tanah yang bagus kan, masa tanah yang hebat. Jadi gara-gara dengki akhirnya dia goda terpeleset tadi ada. Begitu juga di bumi. Itu dosa yang pertama di bumi itu dengki, Pak. Hasad, ya. Anaknya Nabi Adam. Sudah tahu Habil dan Habil, ya, berkorban gara-gara harim ceritanya disilam, ya. Masalahnya pasangan diperintahkan Allah cara kawin anak satu anak dua jangan dikasih kawin, jadi dikasih kawin satu dengan tiga, dua dengan empat dikasih silang. Tapi yang satu Habil dapat yang jelek, jadi pasangan silangnya Habil ini kurang cantik, maka dia iri, tidur adik dia lempar dengan batu besar, meninggal. Pembunuhan pertama di muka bumi gara-gara hasad. Jadi luar biasa hasad. Masalahnya penyakit hati ini tidak bisa dideteksi. Mungkin biar di radiologi juga tidak tembus, ya. Tidak kelihatan ini penyakit hasad. Biar di inframerah atau sinar X apa mungkin tidak kelihatan ya. Namanya hasad luar biasa. Auzubillah min dzalik. Dan hadis-hadis ini banyak, ada juga riwayat Ibnu Majah dari Anas dan sebagainya. Banyak hadis-hadis yang tentang hasad. Kemudian yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal sadidul bisyur'ati. Tidaklah seseorang itu orang yang kuat dia kuat dalam bela diri. Kalau dulu kan nyantok itu gulat, jadi dikasih Nabi ambil contoh gulat. Waktu itu gulat yang populer Romawi dengan Persia.
Jadi tidaklah orang yang kuat itu orang yang bergulat, ya jelas bela diri kah, orang yang kuat menembak kah, orang yang kuat lari kah, orang yang kuat olahraga kah. Tetapi yang kuat itu innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia gadab, ketika dia marah. Nah, ini agak repot ini. Karena kalau sudah marah, biasa biar agama sudah hilang dalam pikiran, dalam hati kita pun kalau sudah emosi. Jadi orang yang kuat itu yang mampu menahan emosi. Makanya dalam hadis-hadis sahih Nabi sudah jelaskan, walaupun ada nanti amarah-amarah tersendiri yang dibolehkan. Ya, ketika agama diganggu, ketika agama dilecehkan, ketika Rasulullah dilecehkan, ya harus kita marah. Nggak boleh kita berdiam diri. Itu jadi mahnus kita kalau begitu, nggak boleh. Nah, jadi tapi Nabi sudah sampaikan kalau kalian marah supaya redah, ya kalau marah sambil berdiri, maka Nabi bilang duduklah kalian marah. Kalau memang masih marah dalam keadaan duduk, ya baringlah kalian marah. Atau boleh juga tips yang lain, hadis sahih yang lain. Kalau kalian marah, maka berwudulah, karena marah itu dari api, setan dari api. Maka wudu itu wudu dengan air. Mudah-mudahan dengan wudu itu marah kalian itu meredup, ya, jadi loyo. Nah, jadi tapi jangan ada tafsiran, ada orang marah, ente ambil air 1 ember, ente siram sama marah ya. Oh ente api nih anak siram. Nah, jadi ada juga hadis yang lain, hadis hasan. Kalau ente marah, cukup dengan ucap Astaghfirullahalazim juga boleh. Silakan, tinggal yang mana yang hanya biasa kalau marah tiga-tiganya ini dilupa. Mau duduk, mau wudu, mau istighfar, karena sudah emosi memuncak ya. Nah, tapi bisa kalau mampu kita, itulah orang yang kuat. Tetapi jangan, ini bukan penghinaan untuk orang yang kuat di bidangnya masing-masing, tidak. Kalau dia orang olahragawan tapi dia orang taat kepada Allah, alhamdulillah ya. Orang kesehatan, dia sehat jasmani, dia sehat rohani, berimbang. Jangan berotot, tapi tidak bisa angkat selimut salat subuh. Nah, itu kan ototnya tidak ada gunanya kan. Nah, jadinya balas setan, uzunain, dikencingi, apa kata Nabi, dikencingi telinganya sama setan. Nah, jadi yang dilarang itu orang kuat, orang olahraga yang fisiknya seperti kaum Ad, tapi dia tidak taat kepada Allah. Tapi selagi taat, ya silahkan, bagus. Ustaz, di tentara, di polis, silahkan. Yang penting taat kepada Allah. Tapi kalau sekarang yang populer, yang paling kuat itu ibu-ibu katanya, penguasa dunia, perempuan. Ibu-ibu penguasa dunia. Karena kalau sudah ibu-ibu mengambil, selesai semua urusan. Jadi apakah demikian dalam aturan agama? Ya itu normal. Mereka itu lemah, Nabi juga begitu. Nabi sampai beri pelajaran 40 hari tidak sapa, berikan tarbiyah, pendidikan, karena minta nafkah yang lebih. Umar bin Khattab juga biasa juga, istrinya suaranya besar hari itu yang lumrah, ya. Jangan juga karena kita bilang kita penguasa rumah tangga, kita mau main ego saja di rumah, ya wajarlah dapat. Sekali-kali kita dengar perempuan, Jadi ada dulu satu sahabat Umar mau datang ke rumahnya Khalifah untuk minta nasihat, apa tipsnya supaya kita tidak dikuasai sama perempuan. Baru sampai di pintu mau ketuk rumahnya Umar, suara istrinya Umar sudah tinggi. Umar sudah balik. Jadi sahabat balik ulang, sedangkan Khalifah saja begini, apalagi anak. Itu hal yang lumrah dalam rumah tangga, bunga-bunganya ya. Mungkin merica-mericanya, tambah-tambah terasi rumah tangga. Jangan gara-gara begitu kita langsung kalap. Apalagi Nabi latang dak wajah, jangan pukul tak wajah. Kita kadang laki-laki kan begitu, tidak ada kasih sayang. Malam dicari hari, dingin dicari hari. Jangan kita beringas, biasalah itu ya perempuan. Hanya yang penting, ya kayak lalu kita bahas dalam bab usra rumah tangga. Jangan juga ente terima plus 1 bulan, kasih plus sama hari. Anak terima plus 5 juta. Ini semua. Terakhir ente dipanggil sahib, woi habis bensin bos. Nanti bilang, alhamdulillah sudah diisikan istri, masa bensin istri yang istri. Ente tidak akan ada punya telepon habis pulsa. Nanti Harim yang belikan anak pulsa, rendah sekali ente jadi laki-laki ya.
Hanya yang penting ditaulah selaknya istri. Kalau 1-2 tahun kan belum. Kalau sudah 4 tahun 5 tahun ke atas kan kita sudah tahu. Karena perempuan ini Ustaz, dia seperti apa? Seperti token listrik. Kalau sekarang token listrik ya, kalau pulsanya sudah kurang, pasti dia bunyi ribut. Itu lumrah itu perempuan. Kalau dia lihat beras sudah tidak ada di rumah, sudah kurang, ya, ente belilah. Ente pakai traktir sayur-sayur di luar di warung megah, beras di rumah tinggal satu belai susu. Zalim ente sama keluarga semua kan? Nah, jadi perempuan intinya begitu. Kalau kapan dia pulsanya kurang ya pasti dia bunyi. Kalau ente tidak kasih bunyi terus itu. Kemudian ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman yang akan membuat kita nanti gelap di hari kemudian. Jadi ya kalau banyak zalim sama orang, makin kurang kita punya lampu nanti di alam kubur dari akhirat. Okay? Makin buat zalim, mungkin Allah kasih kita ini persiapan di kubur orang mukmin 1000 watt. Zalim sama tetangga tinggal 900 watt. Zalim sama istri tinggal 800 watt. Zalim sama anak, zalim sama teman kerja, zalim macam-macam, zalim sama orang tua. Akhirnya tinggal 2 watt. Apa yang kita andalkan untuk dikubur? Jadi makin banyak dosa kita, maka makin berkurang keterangan kita, makin kurang nur cahaya lampu di akhirat. Jadi kurangi itu dosa. Jadi Nabi bilang dosa itu mempergelap alam kubur, mempergelap alam yaumul qiyamah. Makin susah ente ya makin susah lah. Karena orang lewat di Siratal Mustaqim dalam tafsir, itu orang lewat di Siratal Mustaqim, itu jalan dilihat sesuai dengan zulumat kita di dunia. Ya. Sesuai dengan kita punya kezaliman, dosa di dunia. Makin banyak dosa, itu Siratal Mustaqim tidak kelihatan, itu jembatan ente injak. Jadi makin banyak makin tidak kelihatan. Makin banyak amalan, makin banyak cahaya, makin nampak itu jembatan, kan begitu. Tapi makin banyak zulumat, susah yang dapat. Makanya belum di tengah ente orang bilang sudah daripada di tengah atau di ujung tabanting memang dari awal. Tapi paling tidak ada usaha, ya. Karena kalau tidak lolos ente Siratal Mustaqim, aduh selesai. Ya. Kemudian An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah, ittaqullah zulma. Takutlah kalian kepada kezaliman, kepada dosa. Zalim sama orang, dosa sama Allah. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman dosa itu membuat kita punya akhirat nanti gelap, membuat kita punya kubur itu gelap, kata Rasulullah. Kemudian wa ittaqullah suha. Ini lagi satu. Takutlah, hati-hatilah kamu kepada bakil. Suha ini bakil, kikir. Ini hati-hati antar lu pakat, antar lu pebulu paku jembatan. Jadi hati-hatilah kamu dengan pakat. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, akhraja Muslim. Karena yang menghancurkan umat-umat terdahulu paling banyak sebelum kalian adalah bakil. Lihatlah Qarun. Ya, gara-gara kenapa bakil? Gara-gara bakil sehingga dia merasa harta dia, usaha dia, tenaga dia yang membuat dia kaya, bukan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai bakil lah, karena memang berat. Bahkan orang tasawuf bilang seperti begini. Kalau dalam Mishkatul Anwar, orang tasawuf bilang begini, Imam Al-Ghazali. Walaupun ada hadisnya, mungkin hadisnya agak lemah, tapi kita ambil ya yang Imam Ghazali. Jadi setan itu lebih takut sama orang maksiat, yang dermawan. Ya. Orang maksiat tapi dia dermawan, setan lebih takut daripada orang yang taat tapi dia bakhil. Kenapa setan lebih takut? Andai kata dia dapat hidayah, kata Imam Al-Ghazali, kalau dia dapat hidayah, maka dengan kedermawanan luar biasa agama setan hancur, patah-patah tulang setan. Ya kan pasti begitu. Tapi kalau orang ini dia bakhil, Pak, dengan kebakilannya bisa-bisa hidayah tercabut dari dia, kata Al-Ghazali. Iya, dengan bakilnya hidayah bisa tercabut dari dia. Banyak kan orang ada seperti itu. Kalau orang bakil ini susah, apalagi ente. Makanya ada orang ahli hikmah bilang, jangan sekali-kali berjalan bersama orang bakil, Anda mati. Iya, Pak. Cobalah.
bersapar dengan orang bakil, luar biasa. Makan tidak. Tidak orang bakil Pak. Balik dia. Istilahnya kalau ini tarhib, bukan tarhib, bukan motivasi, tarhib, peringatan. Syekh, tidak boleh makan banyak. Banyaklah kalau dalam perjalanan yang begini banyak. Sahabat juga ada. Giliran mau kasih makan onta, ya, yang sahabat-sahabat bakil mau kasih makan onta, dia pergi buang air Pak. Nah, giliran orang mau kumpul duit, dia cabut sakit perut. Jadi banyak, hati-hati. Jadi jangan bakil ini penyakit luar biasa. Kalau ada laki-laki bakil sama istrinya, kemudian persoalannya itu, ya saya bagaimana anak punya zauji ini masalahnya bakil, maka ceraikan saja Pak. Walaupun itu cerai halal tapi bahaya, tidak disuka Allah, makruh. Umpamanya ya, paling berat tahrim. Tapi kalau dia bakil, selesai. Tidak ada gunanya. Siksa perempuan Pak. Siksa ente punya harim kalau ente bakil. Sedikit-sedikit kipas ente bunuh, ya. Sedikit-sedikit semua macam-macam. Lain bonus, ada yang bakil betul-betul bakil luar biasa. Biar sama harim dia, padahal perempuan kita, maka dia jadi bidadari kita, maka senangkan dia, ya kan? Supaya Anda ajar dia dengan agama, dia lebih lunak. Kalau ente sudah batasi, masak setengah liter, Nabi zuhud, nah, begitu. Akhirnya semua yang lain ente ikut sama Nabi nanti, jangan beli pembalut, pakai kain di zaman Nabi, pakai kain. Selesai ente kalau begitu. Ditinggalkan hari ente itu, betul pasti ditinggalkan hari. Ya ada sahabat, ada Abu Sofyan kan. Abu Sofyan itu sebelum dapat hidayah dengan dapat hidayah sama. Bakil itu Abu Sofyan. Ya, bakil, perhitungannya luar biasa. Bakil. Makanya istrinya datang, ya Rasul gimana ini? Saya bisa nggak saya ambil duit di kantongnya, di dompetnya suami saya? Karena dia bakil sekali, atur belanja atur, bukan pas. Kalau pas bagus, kurang Mas, kurang. Nabi kasih solusi. Kalau begitu ambil saja sesuai dengan kebutuhan kau, boleh. Tapi jangan kita kasih tahu punya istri-istri ya. Jadi Nabi enak aja terakhir orang mau beli TV COD terus habis ente. Kalau COD jelas tidak bisa, sudah berlebihan ya. Jadi jangan bakil saya. Karena ini kalau orang bakil setengah mati, apalagi mau dibilang mau berjuang dengan agama lebih susah lagi. Kalau orang bakil, kalau dia bakil pasti takut mati. Orang bakil itu takut mati, dan dia ini tidak bisa tidur itu. Apalagi kalau dia banyak harta, dia tidak bisa tidur. Hatta dia punya rumah itu sudah ada anjingnya 10 di luar, ada satpamnya security 2 orang, dipagar gembok lagi, pintunya digembok lagi pakai besi, pakai reng-reng besi itu, kamarnya juga begitu, double kunci besi, tetap dia fazal takut. Padahal kalau pas tabakan tambah susah jalan. Tak panjang yang di dalam. Inilah orang yang kenapa bakil, kan ada rasa takut, ada rasa rugi, ada rasa rugi. Jadi dia tidak nikmati hidup. Sehingga ada ulama tasawuf mengatakan orang yang paling lapar nanti di kubur, kalau bahasa kita di Palu apa? Nasalora. Orang yang paling nasalora nanti lapar di kubur itu orang bakil, ya kan? Karena di dunia hartanya dia tidak kasih puas-puas. Akhirnya dikubur lapar betul, karena dia sudah tidak ada manfaat hartanya. Kemudian hadis berikutnya. An Mahmud bin Lubayt radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafu ma akhafu alaikum asyarqul asgar. Saya takutkan dari kalian, yang paling saya takutkan adalah asyirkul asgar, itu syirik kecil. Ar-riya'u akhraja Ahmad bi isnad hasan. Jadi yang Nabi paling takut adalah ini penyakit hati itu, syirik kecil, riya. Ada dia punya pasangan itu sum'ah. Kalau riya, ra'a, melihat. Berarti riya suka dilihat. Kalau sum'ah, sam'ah, pendengaran. Dengar, sum'ah berarti suka dipuji, suka dia dengar kalau dia dipatende. Jadi ini waktu pasang ini suami istri, ria dengan sum'ah ini
Ini syirik Pak, syirik asgar, syirik kecil. Tapi walaupun memang yang tahu dia itu diri kita sendiri. Tapi biasa kalau orang psikologis dia tahu itu orang-orang ria, ya kan? Tapi ada memang orang-orang biasa semua nanti mau dipatendek dia baru kalau sudah diangkat dipendek, itu cantik. Karena kalau tidak dipendek pakatnya luar biasa ya. Sudah ente kasih begitu saja, ente saja. Tapi usahakan kita jangan sampai kena penyakit. Ya, nah, ini ria susahnya, apalagi kalau bujang-bujang. Biasa juga bujang paling banyak ria itu. Apalagi kalau ada halim yang disuka, pokoknya raja nggak tembus, ke masjid lewat situ terus. Kalau perlu setiap hari 1 botol parfum. Supaya dibilang saleh kan. Istilahnya membatangkan ikan yang bagus harus umpannya kan bagus juga. Nah, urusan nanti sudah ditangkap itu urusan lagi. Nah, jadi jangan sampai ria ya. Nah, kemudian ada yang begini, ini ria yang dalam syariat tidak boleh. Dalam syariat ini haram. Pak Akhir kenapa tidak ke masjid? Karena salah di rumah. Karena kalau ke masjid nanti dibilang orang alim, dibilang orang saleh. Kalau ente gara-gara takut dibilang orang alim, orang saleh ente tidak ke masjid, itu bukan ria itu. Bukan ria. Ente jadi syirik itu kepada Allah. Tidak ada urusannya. Jadi bukan ria, oh saya tidak mau, mas saya tidak mau ke masjid karena saya takut dibilang ria. Salah. Ke masjid saja. Jangan ente tidak ke masjid. Tak boleh. Itu bukan ria itu, yang begitu bukan ria. Ya. Justru kita nanti jadi kufur, tidak mau ke masjid, padahal kaki bagus, ya. Sehat badan, ya lain kalau memang tidak sehat. Kalau tidak sehat, pahala orang yang tidak sehat lebih tinggi salat di rumah daripada salat di masjid. Kalau dia tidak sehat, makanya Nabi bilang kalau sakit, kalau hujan deras, jangan ke masjid, karena pahala di rumah lebih banyak daripada di masjid. Jangan ente sakit berat, ente ke masjid, ente kasih menular ente punya penyakit. Terakhir ente tambah sakit. Jadi itu yang Nabi tidak mau. Jadi ada salat yang lebih tinggi daripada di masjid secara hukum. Yang mana itu? Satu, salatnya orang di bustan, di kebun, itu lebih tinggi daripada di masjid. Pahalanya. Salatnya orang sakit di rumah, itu lebih tinggi daripada di masjid. Salatnya perempuan di rumah itu lebih tinggi daripada di masjid pahala. Jadi kalau ente sakit ke masjid, ente paksa, ini lain konteksnya dengan Rasulullah ya. Ini beda. Apalagi kalau ente sudah parah sekali sakit, terakhir ke masjid ente paksakan, jadi menular sama orang lain, tidak boleh. Jangan ke masjid. Hujan deras, jangan paksa ke masjid. Ya. Karena pahalanya di rumah lebih bagus. Karena yang ditakuti sama Nabi, ketika anda ke masjid, anda terpeleset, ya, anda jatuh, apa yang keluar kata-kata? Masih bagus kalau ente bilang bengga gula, ya kan, karena bau putih. Kalau sampai ente bilang ente maki itu hujan, maka kata Nabi siapa yang maki hujan, maki matahari, hati-hati berkata-kata, maka dia memaki Allah Taala. Hati-hati, itu yang kita takuti Nabi. Jadi kalau panas matahari, ya napane ya alhamdulillah. Hujan lagi rahmat. Karena yang turunkan hujan, yang kasih panas matahari bukan itu hujan, bukan itu matahari. Maunya Allah. Tak boleh memakai, karena dosanya lebih besar. Oke. Tapi jangan pakai dalil ini orang yang malas ke masjid, tambah naik ke masjid dia. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun. Nah ini auzubillah, bisa kena semua orang. Tanda munafik itu ada 3 kata Hurairah. Idza haddasa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kemudian wa idza tumina hana. Kalau dia berjanji dia hianat, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia dipercaya dia hianat. Lengkaplah iman ya. Nah, barang siapa diberikan mandat, diberikan kekuasaan oleh Allah atau diangkat oleh rakyat, kemudian dia menipu, menyusahkan mereka, maka kalau dia mati diharamkan baginya api neraka. Allah. Tapi ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian kata Nabi adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban semuanya tanpa terkecuali.
Seorang bapak kepala rumah tangga kata Nabi diminta pertanggungjawabannya kepada anak istrinya. Apakah seimbang lahirianya dengan batinianya? Apakah seimbang rohaninya dengan jasmaninya? Berikan makanan yang halal secara jasmani, cari pekerjaan yang halal secara jasmani, tapi berikan tarbiyah agama secara rohani. Berikan pakaian yang bagus sederhana, tapi berikan pakaian yang menutup orang. Berikan mereka segala-galanya, tapi ajar mereka salah. Anak-anak, kalau tidak sudah seimbang. Ya. Kalau yang masih bujang duda ya masih longgar-longgar lah ya. Tapi kalau duda masih ada anaknya itu ada tanggung jawab ya. Kasih nasihat di agama, tetap dikasih nasihat di agama. Jadi kalau sudah berjanji dusta ya ini apa? Teori, wacana, apalagi? Kata-kata ya. Mau'izah. Jadi kalau Nabi itu uswatun hasanah, bukan mau'izah hasanah. Orang mau'izah hasanah dengan kata-kata itu sedikit dapat hidayah sama Nabi. Tidak terlalu banyak. Bahkan kalau kita banyak berkata-kata, kadang kita jidal jadi debat. Tapi kalau uswatun hasanah dengan pilihan, dengan akhlak langsung, maka itu lebih menembus ke hati. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat banyak mendapat hidayah karena cara dakwahnya Nabi menembus ke hati dengan akhlak, dengan bijak, dengan hikmah, dengan sopan yang luar biasa. Itulah Rasulullah ya. Jadi ini para pemimpin lah utamanya yang urus-urus rakyat. Hati-hati. Kita juga yang banyak janji, dikasih amanah. Ini juga amanah yang paling banyak orang ini parah ini. Kalau dikasih amanah ente sesuai dengan akad. Umpamanya dikasih kita titipan amanah barang. Anak titip motor di sini. Anak mau perjalanan safar. Akadnya dikasih pas. Lalu kita sudah bahas ya, akadnya dikasih pas. Ya. Jadi kalau yang punya bilang selama anak pakai, selama anak titip, ente pakai. Karena kalau ente tidak pakai nanti rusak juga mesinnya tidak bunyi. Ya kan begitu. Ente pakai. Kalau orangnya bilang anak mau cabut aki, ya kan? Jadi artinya kalau dia cabut aki berarti jangan dipakai. Jangan ente pakai. Kalau ente tidak setuju, jangan ente terima itu titipan. Nanti harus begitu, jelas akadnya jelas. Jadi kalau seandainya secara syariat Islam dititipi ente pakai, riba itu, garam, riba. Yang lebih patah lagi ente dititipi, dia pergi 1 bulan, ente pakai maksim dia punya kendaraan, riba itu. Tidak boleh karena akadnya tidak begitu. Kalau akadnya dia kasih, padahal boleh. Atau kalau tidak sempat akad nanti bel, bos boleh enggak? Daripada di sini dia hanya parkir, anak parkir untuk cari duit, boleh enggak? Kalau ada hasil terserah ente, kita mudarabah bagi hasil, atau boleh tidak? Kalau dia bilang boleh, kalau dia bilang tidak, kalau dia bilang boleh lah, tapi ente perhatikan olinya, ente bahan bakarnya ente perhatikan ya, silahkan. Tapi kalau tidak ada akad begitu jangan. Riba itu berdosa, nggak bisa ya. Barang apa pun nggak bisa, karena kita dititip. Nah ini juga rumunan wa idza hasama fajara. Kalau dia berdebat dia keraskan. Ini juga tanda-tanda munafik. Pokoknya jago dia, banyak mengelak, putar kanan, putar kiri, tidak ada mentoknya. Jadi dusta ini kalau dia berbicara dusta, jadi yang lalu kan sudah ada juga dusta yang dibolehkan dalam syariat ya. Jadi tidak semua bebas. Jadi kalau datang orang mau dipoto kemari, kejar, ya kan? Kemudian kita masukkan dalam kamar, datang, ada lihat, tidak ada, itu bukan dosa. Karena kita menyelamatkan nyawa orang itu lebih utama nyawa. Jadi itu dusta yang dibolehkan. Jangan akhir minta tadi ya tidak ada. Mati dia, ente sudah sembunyi dia, ente dikasih tahu lagi. Jadi ada kemudian dustanya suami kepada laki-laki untuk supaya rumah tangga itu lebih kuat. Misalnya Mas sebenarnya sudah makan di tempat mana? Ya kan begitu. Perempuan itu paling anti kalau dia sudah masak dan ente tidak makan masakannya, selesai urusan. Jangan coba-coba. Kalau dia sudah masak ente tidak makan masakannya, itu bohongnya boleh. Jadi walaupun Mas sudah makan di tempat teman, ya kan? Jangan Mas polos. Anak tidak makan, anak tidak yuk. Anak sudah makan di sana, selesai. Biar dia mau pulau ente sudah tidak itu Mas. Jadi tinggal sampaikan, oh iya alhamdulillah mana?
Itu berbohong sedikit lah. Kalau dia masuk ke dapur, tinggal ente bungkus apa, amankan seolah-olah itu boleh, bohong itu boleh. Ya. Kemudian bohong untuk perselisihan, itu bohong yang dibolehkan kalau sudah kita bahas ya. Umpamanya si A ada berseteru dengan si B, ya kan? Kita masuk di tengah-tengah untuk islah, ya. Karena diperintahkan faslihu bainakum, kalau ada berselisih, kalian masuk islahkan. Nah, jadi dari si A ente patah bayan cari kabar, walaupun di sini nanti jelek bilang B, oh si A bilang ente baik, yang B juga bilang dia jelek, ente sampaikan. Si A bilang ente baik, itu bohong yang dibolehkan untuk kompromi perselisihan. Itu bohong yang dibolehkan. Nah, mendamaikan. Bohong suami ke istri, bohong mendamaikan, bohong menyelamatkan jiwa itu. Nah, kemudian bohong dalam perang, itu boleh. Yang namanya siasat, strategi, iya kan? Pura-pura ditaruh daun-daun itu kan bohong. Padahal berdiri kan setembak. Atau taruh parit, ditutup, perangkap, itu bohong yang dibolehkan. Bahkan harus ada siasat. Jadi jangan polos-polos. Wah, jangan lewat sini, ada ranjau. Kalau ente punya pasukan begitu, ente tembak duluan dia. Jadi bohong dalam perang boleh untuk siasat. Tapi yang jelas yang haram bohongnya pemimpin. Nah, itu parah itu ya. Yang terakhir, nanti kita sambung lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sibabul muslim, memaki seorang muslim, fusuk, itu kita seperti fasik, ya. Memaki-maki tanpa alasan seorang muslim kita seperti fasik. Kemudian wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Dan kalau membunuhnya kita kufur kafir. Jadi yang lalu kan sudah. Jadi kalau kita maki dia karena kesalahan dia merusak agama, ya tafadhal. Kemudian kalau ada hal-hal yang boleh dibunuh, yang halal darahnya kan, yang lalu sudah kita bahas. Utamanya hukum qisas. Orang yang membunuh ya harus dibunuh. Kemudian ada beberapa hukuman-hukuman yang lain yang boleh kita bunuh. Adalah berzina ya, untuk orang yang sudah menikah, rajam ya. Kemudian untuk hunsa, calabai, bencong, ya kan? Itu boleh sebenarnya, itu yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Tapi kalau bisa dipaksa jadi kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, ente kasih jatuh dari gedung saja. Ibnu Abbas, itu pendapat Ibnu Abbas. Abu Bakar ya bakar, ya. Saya replay lagi, jadi hati-hati. Kita punya anak-anak, di bawah pengawasan kita lah, ikut cara Nabi itu. Kalau sudah tidur, pisahkan tempat tidurnya, mandi jangan kasih sama-sama, ya kan? Jangan kasih bermain, belikan baju-baju, ente belikan baju-baju, ente punya anak, rajal juga. Jadi jangan biasakan. Jadi sudah pakaian, auratnya apa supaya, karena itu tergantung dari orang tua. Jadi jenis kelamin ini hanya dua saja, laki-laki dan perempuan. Zakar wal unsa, tidak ada cara lain. Allah ciptakan. Itu tergantung orang tua dan lingkungan. Jadi ingat, berat hukuman dia, ya? Jangan main-main. Jadi mengambil nyawa dalam peperangan. Tapi yang di luar daripada itu haram hukumnya ya. Ada sudah merampok, membunuh